Lanjut, nah hasil penelitian pikiran kita itu penyakit kita itu 70-80% itu berasal dari pikiran. Hanya 20-30% yang dari fisik, dari virus, lain-lain. Ini penelitian loh, bukan saya neliti, ini orang ahli sampai jenggotan gitu orangnya. Gitu ya. Ini penting. Maksudnya janganlah pikiran kita dilepaskan begitu saja untuk hal-hal yang tidak produktif, yang tidak baik. Ya larinya ke sini. Ya rugi ya kita, bukan orang lain. Orang lain mah innalillahi saja, atau ya kasihan amat gitu doang orang lain. Ya walaupun kita di PKK, emangnya ada kader yang sakit langsung kita tungguin tiap hari, enggak juga kan? Iya, intinya kembali kita memberdayakan diri kita sendiri, harus kuat secara mental. Walaupun tadi tugasnya sambil ngebul, ya udahlah, jalanin saja gitu kan. Oke, lanjut. Nah, cara pikiran manusia ditinjau dari ilmu hipnotis atau hipnosis. Ini unik nih, karena ini yang ngajarin nggak ada di tempat lain, nggak ada. Ya, lanjut. Ya, nih pola pikir manusia ya. Ini namanya pikiran sadar yang warna biru, pikiran bawah sadar yang hijau. Ini critical factor yang warna kuning ini aja deh ya. Intinya gini, ini pikiran sadar ya, kata kita diskusi, kita ngambil keputusan ini. Tapi pikiran bawah sadar, emosi dan lain-lain. Bagaimana pikiran ada informasi dari luar bisa masuk di sini yang baik-baik misalnya. Karena dia mau masuk ditolak sama namanya critical factor. Kalau kita nggak sesuai, misalnya ini, kita percaya bahwa itu kita percaya itu nggak menyenangkan, padahal itu hal baik, merasa itu bikin pusing saya, akhirnya ditolak oleh critical factor ini. Ya, kenapa? Karena kita punya memori, punya kepercayaan di situ tidak sesuai dengan keinginan kita, akhirnya ditolak. Apapun kebaikan yang datang, kalau diri kita sudah punya simpanan memori yang kurang baik, suka menolak. Itu terjadi. Ya. Bagaimana biar bisa masuk merubah yang ini, yang negatif-negatif? Karena saya yakin, saya sendiri itu mungkin 80% isinya otaknya negatif, banyak banget ya. Gimana ngapus itu? Nah, itu ada caranya. Satu nih, non-hipnosis yaitu dengan diberikan pengarahan, berikan arahan-arahan, cara-cara teknik yang dengan cara dar. Tapi ada dua, memberikan juga ini dengan cara hipnosis, yaitu memberikan arahan dalam posisi rileks, bukan tidur. Posisi sadar tapi rileks, itu bisa masuk. Akhirnya apa yang ada di sini bisa kita, misalnya ada rasa takut berlebihan, ada cemas berlebihan, itu bisa melalui proses ini. Ya namanya hipnoterapi. Ya. Itu bisa. Itu proses kerja pikiran manusia. Lanjut. Nah ini ibu bapak ibu semuanya. Ini saya penting sekali saya tekankan ibu semuanya, karena ibu menangani juga pembinaan PAUD, BKB PAUD, ya pendidikan lah. Nih ada umur 0 sampai 7 tahun. Ini ada masalahnya seperti ini. Ada ribut lah, main gadget lah, kekerasan, yang mistis lah, termasuk yang baik-baik. Pengalaman ini akan masuk ke pikiran anak tanpa difilter. Jadi langsung disimpan dalam pikiran bawah sadar. Pada umur 0 sampai 7 tahun. Ini hati-hati. Makanya kan ada yang mengatakan pokoknya kita itu manusia dilahirkan dalam keadaan bersih, suci. Ya itu benar. Jadi masih kosong. Tapi masalahnya arus ini itu deras sekali masuk ke sini. Kita sadari atau nggak sadari, atau bahkan kita sedang cuek, inilah yang terjadi. Akhirnya anak-anak menjadi bandel, jadi susah diatur, karena dari kecil udah mendapat perlakuan seperti ini, mendapat perlakuan, melihat sendiri di TV, di gadget dan lain-lain, masuk ke sini tanpa disaring, langsung disimpan. Bayangin. Makanya ini BKB PAUD benar. Atau termasuk posyandu perlu ada pemahaman ini, biar di usia sini tolong hati-hati, ini akan disimpan, akan menjadi karakter dia di saat remaja dan dewasa. Masa remaja 8 sampai 17 tahun tuh sudah mulai selektif sedikit-sedikit nih, ya. Selektif sedikit-sedikit, ada yang bisa ada masuk ke pikiran bawah sadar, ada yang enggak. Kalau sudah dewasa mungkin udah bisa filternya udah kuat ya, makanya bikin yang gambar gede, kecil, ini agak. Nah, makanya inilah masa-masa rawan, ini juga masih rawan, ya. Ini harus benar-benar komunikasi harus baik, harus mendapat pengalaman-pengalaman yang baik, karena kalau sudah tersimpan dalam pikiran bawah sadar, itu menjadi karakter dia
Dan kita tidak boleh ngomel, kok anak saya keras, kok anak saya tukang marah, kok anak saya galak banget. Karena dapat inputnya, pengalamannya ini pada saat usia lanjut. Nah, ini cara menembus pikiran biar masuk ke alam bawah sadar. Ini mungkin terlalu teknis ya, terlalu teknis. Pada saat kita rileks di sini posisinya, bisa kita lakukan untuk kita semua bisa. Kalau perlu ada waktu kita praktekkan sedikit bisa nanti. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini sebetulnya terlalu ilmiah juga ya. Jadi maksudnya gini, dalam neuroscience, dalam saraf ya, dalam ilmu tentang saraf, bahwa kalau kita sering melakukan sesuatu itu sarafnya akan membesar dan menjadi kebiasaan. Itu dari sisi ini. Kita lakukan negatif, sarafnya jadi membesar, koneksinya makin banyak, akhirnya kita cenderung untuk melakukan kegiatan negatif. Itu udah secara teori sudah dibuktikan, diuji. Makanya gimana kita mengarahkan biar kita banyak mendengar, merasakan, melakukan hal positif, biar itu membangun saraf-saraf neuron itu bisa besar, itu menjadi kebiasaan kita. Oke, lanjut. Nah, jadi ibu-ibu semuanya, kaitan dengan neuroscience ini, bahwa ada pemahaman orang yang sudah tua, itu nanti otaknya mengecil, jadi pikun. Nah, ini perlu saya jelasin, kita harus luruskan ya, ditinjau dari neuroscience ini. Ya. Ada namanya temuan baru di neuroscience itu bahwa otak manusia itu mempunyai sifat plasticity. Plas itu berkembang. Walaupun usianya sudah tua, sudah manula, itu otaknya sebetulnya masih berkembang. Kan selama ini bilang kalau udah tua kan otaknya nyusut gitu kan. Nah, ini rupanya teori yang lama salah. Setelah ada teknologi modern itu rupanya tetap masih berkembang, walaupun tidak sehebat waktu masih muda, tapi masih berkembang. Caranya gimana? Harus sering digunakan. Suruh mikir nih, ibu yakin masih cerdas semua karena mikirnya sampai luar biasa, loading aja nggak mau, udah jalan terus. Nah, intinya pada saat posbindu segala macam itu disampaikan, ya, posbindu atau apapun namanya, kegiatan-kegiatan yang nyangkut orang-orang ya pralansia seperti saya gitu kan, sampaikan bahwa tidak akan nyusut selama itu digunakan terus-menerus. Tambahin sedikit itu akan berkembang terus. Justru kalau nggak digunakan langsung pikun, langsung nyusut, langsung pikun. Nah, itu perlu disampaikan biar tidak sampai terjadi kepikunan rame-rame ya. Oke, lanjut. Nah, ini emosi penguat sinyal. Jadi gini, kita menyampaikan ke anak-anak misalnya sesuatu dengan emosi itu akan gampang diingat daripada kita menyampaikannya dengan datar-datar saja. Emosi itu dengan marah bisa, dengan bahagia bisa. Jadi hati-hati menyampaikan sesuatu dengan emosi, dan anaknya menerima sesuatu dengan emosi juga, itu akan tersimpan kuat di dalam pikiran bawah sadar dia. Makanya gimana caranya biar kita jangan menyinggung sesuatu yang menggunakan emosi negatif. Kalau emosi positif boleh, gitu kan? Nah, itu perlu menjadi perhatian kita semuanya, karena kita bersinggungan dengan anak-anak ya, dengan masyarakat. Ya, lanjut. Nah, ini khusus untuk faktor pembentuk mindset atau pola pikir atau persepsi pada anak-anak ini hari ini. Pada hari ini, kalau hari berikutnya nggak tahu kapan ya. Oke, lanjut. Nah, ini persepsi terbangun lewat pengalaman masa lalu sejak masa kecil. Ya, anak menyerap lingkungan tanpa filter kritis, kemudian merekam apa adanya sesuai yang dilihat, didengar, dirasa. Ini hati-hati. Hasilnya ini, rekaman tersebut tersimpan kuat di pikiran bawah sadar yang membentuk pola pikir dan akan dijadikan referensi utama dalam bertindak dan menjalankan secara otomatis saat dewasa. Makanya hati-hati. Apapun akan direkam dan akan dijalankan secara otomatis pada saat dewasa. Lanjut. Nah, ini siapa yang membentuk pola pikir anak? Nah, ini kaitan dengan pekerjaan ibu-ibu, tugas ibu-ibu saat dia. Siapa yang membentuk pola pikirnya? Ya ini, orang tua. Bagaimana orang tuanya kadang memperlakukan anak-anak seperti apa? Mungkin secara teknis ibu udah lebih paham lah, tapi ini poin-poin pentingnya. Ya, keluarga, saudara, bagaimana dia berperilaku terhadap anak, lingkungan tempat tinggal, lingkungan seperti apa, kalau bahasa nggak jelas ya akan tersimpan. Guru sekolah, nah ini yang saya kadang sesalkan di sini nih. Mohon maaf nih ya, kadang ini kan institusi lembaga resmi, pendidikan resmi,
Tapi karena penyampaiannya dengan cara-cara yang justru tadi emosi negatif, itu yang kadang diri jelek. Harusnya ini sudah mulai menggunakan emosi positif. Kemudian teman-teman permainan pasti akan mempengaruhi dia. Kemudian televisi, radio pasti. HP ini parah banget, seharian megang HP, medsos. Itu akan membentuk pikiran dia sesuai dengan apa yang dilihat di HP, didengar di HP. Makanya bagaimana ini harus menjadi program khusus, bagaimana caranya biar agak sedikit dialihkan. Tidak bisa dihilangkan, nggak bisa, tapi dialihkan. Lanjut. Nah, ini mungkin karena kaitan dengan PAUD ya, misalnya atau BKP PAUD, mungkin hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi dengan anak, ya. Samakan frekuensi pikiran dengan anak. Kita jangan maksakan, jangan anak ngikutin kita, nggak kembung. Kita lah yang ngikutin pikiran anak. Kalau bahasa sononya mirroring, ya kita ngikutin apa yang kita ajak ngomong, ya. Kemudian secara emosional harus senang, ceria, menarik. Namanya kalau bahasa sononya passing leading, ya. Passing itu mengerti dia, ya mengerti dia. Kemudian pembelajaran, nah nih pembelajaran itu jangan banyakkan teori, tapi tadi mau pola permainan, simulasi, teka-teki, tebakan, kemudian dengan nyanyi, dengan lagu, kemudian, nah ini yang mungkin sudah dilakukan tapi perlu dioptimalkan nih. Sering ajukan pertanyaan yang ringan-ringan biar dia terpancing untuk mikir, jangan hanya digelontorin. Nah, cerita apa aja tentang apa boleh ceritakan, coba apa yang ini, silakan dengan pertanyaan. Kemudian dengan cerita menarik, bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, diulang-ulang, dan intonasinya tentunya harus pas. Jangan intonasinya tidak sesuai dengan yang kita omongkan, gitu kan. Lanjut. Hal yang perlu dihindari ini juga penting juga nih, adalah suasana yang tidak nyaman, paksaan, suasana tegang itu kalau bisa di tempat manapun untuk anak ini harus hindari. Kemudian penggunaan bahasa negatif, jangan, tidak, itu nggak boleh. Atau yang kurang apa ya, yang kurang enak, intonasi juga sama harus pas. Nih ini paling penting nih, hindari kata jangan, tidak, akan, dan sejenisnya. Jangan lari, nggak boleh, diganti. Atau jangan main HP, jangan diganti, kasih jangan, tapi dek coba HP-nya ditaruh dulu, gitu bahasanya dirubah. Karena dalam pikiran bahasa saya tidak dikenal kata jangan. Jangan main HP, yang dikenal adalah main HP, ya, diperbolehkan. Jangan lari-lari, yang ada di pikiran bawah sadar itu akan merekam lari-lari, disuruh malahan. Nah, makanya jangan menggunakan kata jangan, tidak, bukan, akan, dan seterusnya. Kita harus pasti. Oke, lanjut. Nah, materi singkat seperti itu. Tapi nih Bapak semuanya, mau nggak kita coba ini? Tujuannya adalah ini cukup 15 menit saja. Kalau memang masih nanggung waktunya gimana? Karena ini harus konsentrasi full, kalau nggak konsentrasi nggak bisa jalan. Ya, coba saja boleh. Paling lama 15-20 menit udah selesai lah mudah-mudahan ya. Nih, 15. Ayo udah nggak apa. 15 menit ya, ada 15 menit. Tapi, nah, tapi kalau break nggak bisa. Kalau bisa gini. Kalau kita nggak konsentrasi nggak bisa, masalahnya ada yang kebayang pulang itu udah nggak bisa. Ya itu dia. Ini ya udah nggak usah ya. Tapi sebetulnya sih gini Bu, kenapa ini saya ini ya, sebelum saya mungkin iya atau enggak, kenapa saya mencoba ini? Jujur nih Bu, kalau Ibu melakukan barang 15 menit saja, itu bisa bandingkan Ibu yoga 3 bulan kalah. Yoga 3 bulan kalah, rasa pikirannya kalah. Ya, private mahal. Jadi yoga 3 bulan tuh belum tentu bisa punya perasaan yang lebih plong. Nah, makanya kita tawarkan kalau memungkinkan ya, karena kalau nggak memungkinkan dalam arti Ibu sudah pikirannya terpecah nggak bisa, karena harus fokus, karena ada di sini nih, ada di harus tidak boleh ragu, takut, khawatir sedikit pun nggak boleh ada pikiran yang luar dulu, nggak boleh. Ya, dan nggak usah ya, nggak usah. Sebetulnya sih saya pengen coba, tapi waktunya nggak cukup. Nanti lain kesempatan lagi aja. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu semuanya nanti mau konsultasi khusus kaitan dengan ini,
boleh ya, karena saya jujur kalau untuk pribadi saya buat orang-orang yang di lingkup tugas saya silakan mau ngobrol-ngobrol tentang ini boleh ya, dan tak berbayar tentunya gitu kan, silakan saja, termasuk mengatasi masalah anak-anak yang mungkin agak sedikit perilaku beda, itu juga bisa kita diskusikan nantinya gitu. Termasuk misalnya nih ada anak difabel yang berkebutuhan khusus tapi dia ngedown dan tidak punya semangat, boleh nanti ngobrol sama saya, kita gimana cari treatmentnya, gimana cara mengatasinya gitu. Karena saya juga ada sedikit banyak mempelajarin itu ya, yang difabel itu kan kadang suka minder, ngedon, nggak punya semangat, itu nanti bisa kita coba berikan treatment khusus biar mereka lebih punya semangat lebih baik lagi ya. Paling nggak jangan sampai ya mohon maaf makin lama makin ngedon makin membebanin keluarga tentunya. Ya barangkali itu saja, dan mohon maaf ini udah makan waktu banyak, dan ini yang mungkin lain kesempatan saja kita bisa lakukan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.